Kali ini gue mau membahas soal Bitcoin. Dan semua pandangan gue di video ini tidak terlepas dari beberapa buku yang udah gue baca. Di antaranya Cryptocurrency Undercover, Better Money, Fiat Gold or Bitcoin, dan juga Zero to One karya Peter Thiel. Bitcoin adalah sebuah aset digital yang tak berwujud, diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008, tak lama setelah runtuhnya bank konvensional terbesar di Amerika, Lehman Brothers, diakibatkan krisis parah yang terjadi di negara tersebut pada saat itu. Di awal kemunculannya, Bitcoin hanya sebuah aset murahan yang kurang bernilai. Pada tahun 2010 saja, seorang pria menukar 10.000 Bitcoinnya dengan satu kotak pizza. Namun lihatlah sekarang, harga satu Bitcoin sudah mencapai miliaran rupiah. Pertanyaannya, mungkinkah Bitcoin bisa menjadi mata uang baru? Jawabannya adalah mungkin saja. Jika kita kembali melihat sejarah, bahkan sebuah kulit kerang kauri saja bisa menjadi mata uang di Cina dan Afrika pada masanya. Tapi saya lebih suka menyebut Bitcoin sebagai sebuah aset layaknya emas, namun Bitcoin berbentuk digital. Karena banyak sekali tantangan yang harus diselesaikan oleh Bitcoin untuk bisa berubah menjadi mata uang baru. Kita dihadapkan dengan sifat Bitcoin yang sangat volatile. Bayangkan saja, dengan satu Bitcoin yang harganya miliaran, mungkin kita bisa membeli sebuah Alphard. Namun ketika nilai Bitcoin turun, maka akan sangat merugikan dan sangat riskan untuk menyetujui Bitcoin sebagai alat pembayaran. Namun jika dipandang sebagai sebuah aset, tentu saja kita tidak merasakan rugi, karena dari awal mindset kita ketika menerima atau membeli Bitcoin adalah untuk jangka panjang. Bitcoin untuk masa depan, karena konsep Bitcoin sangat bagus dipakai oleh semua negara di dunia agar bisa mencegah terjadinya inflasi. Selain itu juga, Bitcoin bisa menjadi jawaban untuk penyelesaian kasus-kasus korupsi, karena semua transaksi dicatat dalam buku besar yang bernama blockchain. Seperti yang sudah kita bahas, Bitcoin dengan volatilitasnya adalah masalah tersendiri, namun bukan berarti volatilitas ini tidak berujung. Menurut Vijay Boyapati, volatilitas dari Bitcoin akan mulai menurun jika kapitalisasi pasarnya bisa melewati kapitalisasi pasar yang dimiliki oleh emas. Dengan begitu, Bitcoin akan lebih mungkin dijadikan sebuah alat pembayaran di masa mendatang. Jadi tantangan pertama adalah Bitcoin harus bisa melewati nilai kapitalisasi pasar yang dimiliki oleh emas, sehingga dapat menurunkan level volatilitasnya. Tantangan kedua adalah teknologi, seperti yang dikutip oleh Peter Thiel pada bukunya berjudul Zero to One, inovasi harus berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi. Begitu juga dengan Bitcoin, tidak semua orang tahu dan mengerti dengan Bitcoin, apalagi masih terbatasnya tempat yang memungkinkan untuk kita bisa bertransaksi dengan menggunakan Bitcoin. Sehingga misi besar para inovator yang mendukung penggunaan Bitcoin adalah menciptakan dan memastikan penggunaan Bitcoin bisa menjangkau semua kalangan. Pada tahun 2022, MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya Bitcoin atau cryptocurrency. Salah satu alasannya kenapa Bitcoin haram adalah Bitcoin hanyalah angka-angka tanpa underlying yang jelas. Aset menjamin Bitcoin seperti emas dan barang-barang berharga lainnya. Tentu saja, alasan ini sangat tidak berdasar menurut saya. Bahkan uang yang kita pakai sampai saat ini tidak jelas apa underlyingnya. Sejarah mencatat pada tahun 1971, ketika Presiden Amerika mengeluarkan pernyataan bahwa mereka keluar dari perjanjian Bretton Woods yang menyepakati bahwa setiap pencetakan uang harus ditopang oleh emas yang dimiliki suatu negara. Akibatnya, sampai saat ini uang dicetak semaunya sehingga dapat menyebabkan inflasi besar-besaran ketika nilai tukar melemah dan daya beli menjadi rendah. Jadi, halal atau haram uang yang kita pakai saat ini? Tentu saja itu berdasarkan pendapat masing-masing.